This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Saatnya baca buku baru untuk nambah wawasan kamu di Books Corner bersama Asyafa Umayyah. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Selamat pagi, juga selamat berakhir pekan Millennials. Menikmati waktu senggang. Biasanya Millennials suka apa nih? Selain baca buku, mungkin Millennials bisa melakukan aktivitas lain. Bisa juga mendengarkan audiobook. Atau millennials bisa menghabiskan waktu akhir pekan bersama teman-teman, bersama keluarga, atau mungkin juga millennials yang introvert sukanya untuk menghabiskan waktu dengan me time sendiri. Nah, kalau gue sendiri millennials suka banget menghabiskan waktu selain membaca buku itu pergi ke tempat-tempat yang dimana gue bisa sendirian lalu menikmati me time yang tidak ada duanya. Nah, sebagai introvert itu adalah liburan yang paling indah di dunia. Gak harus mahal, tapi harus sendiri. Itu dia. Nah, biasanya millennials kalau menikmati waktu senggang seperti apa nih tipe-tipenya? Biasanya tipe orang membaca buku pun banyak ya millennials. Ada yang bisa membaca buku di keramaian, ada juga yang membaca buku harus sepi, tidak boleh ada distraksi, tidak boleh ada suara ya millennials. Kayak gue nih, kalau baca buku itu gak bisa banget kalau di sebelah orang yang bener-bener ekstrovert dan sering banget ngajak ngobrol. Itu tuh gak akan fokus millennials. Nah, kalau millennials sendiri kayak gimana nih tipe baca bukunya? Oke, millennials kali ini Syafa hadir untuk membawakan satu buku kembali. Kita akan bahas tuntas satu buku ini. Kalau di minggu yang lalu kita membahas buku mengenai introvert, nah di buku kali ini pun kita akan membahas mengenai sebuah generasi atau sekelompok generasi di dunia ini yang diprediksi dia akan mengubah total dunia kerja, terutama di dunia profesional, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia ya millennials. Oke. Kita akan bahas layout secara garis besar dulu ya. Di sini ada judul besarnya yaitu generasi Z. Dan ada subjudulnya yaitu memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja. Jadi, buku ini ditulis oleh 2 orang, ayah dan anak, seorang peneliti bernama David Stillman dan juga Jonah Stillman. Lagi-lagi buku terjemahan ya sobat millennials, tapi millennials tidak perlu kecewa karena apa? Millennials juga bisa request untuk membahas buku apa yang kira-kira seru untuk kita bahas ke depannya. Bisa DM di Instagram @millennialsradio atau juga bisa DM di Instagram aku yaitu @asapaura. Kami tunggu ya sobat millennials. Oke, kita lanjut ke layout generasi Z, buku dari generasi Z ini. Secara garis besar, kalau di minggu lalu kita membahas buku introvert itu dia benar-benar layoutnya simple. Kalau generasi Z ini bisa dibilang layoutnya itu lebih ke cheerful. Jadi warnanya itu lebih terang. Dia memakai warna biru dan putih. Lalu di sini juga ada animasinya ya, yang menggambarkan bahwa generasi Z ini ada di dunia kerja. Jadi di sini ada gambar seperti denah perkantoran gitu. Lalu di dalamnya ada orang-orang yang sedang bekerja, buka laptop, buka gadget, dan mereka membentuk pola Z gitu. Ini keren sekali sih millennials karena ini menggambarkan bahwa wah, generasi Z ini sudah memasuki dunia kerja dan diprediksi akan mengubah secara total dunia kerja itu sendiri. Nah, penasaran gak sih kira-kira sinopsis dari buku ini membahas generasi Z tuh yang kayak gimana aja, lahirnya tahun berapa, jumlahnya ada berapa, dan
kok bisa akhirnya karakteristik si generasi Z ini mengubah dunia kerja? Makanya jangan kemana-mana millennials, karena setelah ini kita akan bahas sinopsis secara garis besar buku generasi Z ini. Tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafa Umayyah di Books Corner Millennials Radio. Welcome back to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, Sobat Millennials, kita akan langsung membahas mengenai sinopsis dari buku Generasi Z, yaitu memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja. Nah, jadi buku ini merupakan kolaborasi pertama dari pakar generasi ternama juga putranya, yaitu David Stillman dan juga Jonas Stillman, yang ingin memperkenalkan sebuah kelompok demografis yang diprediksi akan berpengaruh dan akan bergabung dengan angkatan kerja. Sebutlah generasi Z, yaitu generasi yang lahir di tahun 1995 hingga 2012. Nah, kalau gue sendiri millennials, gue termasuk di generasi Z. Nah, untuk millennials sendiri, kira-kira millennials masuknya kemana nih? Apakah masuk ke generasi Z atau generasi X? Nah, dengan jumlah generasi Z yang 72,8 juta orang di dunia ini, generasi Z membuat kehadiran mereka diketahui di tempat kerja dengan berbagai cara. Dan juga pemimpin-pemimpin dunia kerja akan perlu dan sangat penting untuk memahami perbedaan dengan generasi Z dan generasi lainnya. Kenapa? Karena mereka sangat berbeda dengan generasi milenial dan belum ada yang pernah membicarakan mereka sampai saat ini. Nah, generasi Z ini memiliki sudut pandang yang unik dan mereka meraih kesuksesan dengan cara yang berbeda dan meraih karir mereka dengan cara yang berbeda dengan generasi lainnya. Berdasarkan studi mengenai perilaku generasi Z di dunia kerja dan juga wawancara dengan ratusan CEO dan selebritas, juga pemikiran para pemimpin mengenai isu generasi, studi kasus, dan juga pandangan generasi Z sendiri, buku Generasi Z ini menawarkan sebuah pengetahuan yang dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin di masa kini, terutama pemimpin perusahaan atau wirausaha bisnis, untuk mengatasi kesenjangan berikutnya dengan cara terbaik untuk merekrut, mempertahankan, memotivasi, dan juga mengelola si generasi Z ini sendiri untuk mencapai angkatan kerja yang lebih produktif. Dan buku ini juga menawarkan cara pandang pertama dan juga cara pandang secara menyeluruh dan juga serius mengenai bagaimana generasi Z ini bisa memahami karakteristiknya dan juga bisa menjadi generasi pekerja berikutnya. Dan kita juga memahami apa arti dari karakteristik generasi Z ini semua. Nah, begitulah sinopsis dari generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja millennials. Nah, bagi millennials sendiri gimana nih perasaannya? Apakah sudah tercerahkan bahwa sebenarnya aku ini generasi Z ya? Sebenarnya gue ini generasi Z, bukan millennials gitu. Karena millennials itu ternyata generasi X gitu. Dan dia berbeda dengan generasi Z ya, karena generasi Z itu dihitung dari tahun 1995 sampai 2012. Maka yang lahir di rentang tersebut itu termasuknya generasi Z ternyata, bukan generasi milenial. Kira-kira kalau udah masuk ke generasi Z bisa apa nih, dan apa perbedaannya dengan millennials? Kok bisa sampai diprediksi bahwa para pemimpin itu harus mengelola, harus memahami, dan juga harus mengikuti tren dari si generasi Z ini sendiri? Jangan kemana-mana millennials, karena setelah ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai buku Generasi Z. Tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia,
Radio Anak Muda Zaman Now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. This is Books Corner with Asyafa Umayyah. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafa Umayyah di Books Corner. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Oke Millennials, kita akan bahas dulu dari pertama, kenapa disebut Gen Z atau generasi Z. Kenapa kalau generasi sebelumnya disebut Millennials dan kenapa generasi tersebelumnya lagi disebut Baby Boomers. Oke. Alasan lebih dalam di buku ini membahas mengapa dinamakan Gen Z, bahwa sebenarnya generasi Z atau Gen Z itu adalah nama, bukan sebuah label ya. Kita harus tahu bahwa dulu ada generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Nah, dikarenakan generasi Z ini memang lebih individualis dari yang lain, maka setiap anggota generasi Z ini berusaha menciptakan identitasnya sendiri dan mencolok. Generasi-generasi yang lain yang paling beragam dalam sejarah itu adalah generasi Z, serta menolak diberi label berdasarkan ras, gender, agama, dan sebagainya. Nah, kenapa label generasi itu diperlakukan berbeda? Kita sebenarnya paham ya bahwa sebenarnya orang-orang pemasaran itu berusaha menyusun strategi untuk berjualan gitu. Terutama perusahaan-perusahaan yang memikirkan cara merekrut dan juga mengelola pasti memerlukan nama. Nah, maka untuk membedakan karakteristik setiap generasi, mereka memberikan label atau memberikan nama yang tepat untuk setiap generasi dari karakteristik mereka, cara mereka berjejaring, cara mereka bersosialisasi. Maka akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan sebuah label atau nama, yaitu generasi Z, yang jelas diucapkan dibandingkan generasi yang lain seperti baby boomers ataupun millennials. Nah, akhirnya didapatkanlah nama generasi Z ini yang akhirnya menjadi karakteristik dari orang yang lahir di tahun 1995 hingga tahun 2012 dari segi pemasaran atau dari segi bisnis. Nah, kalau milenial sendiri gimana nih? Kira-kira setuju gak sih kalau sebenarnya generasi di tahun 95 sampai 2012 itu disebut dengan generasi Z tanpa ada label-label lain seperti millennials atau baby boomers? Kenapa ya harus generasi Z? Mungkin bisa masuk akal alasannya karena generasi Z itu adalah lebih individualis dan mereka mengusung nama yang lebih singkat dan jelas tanpa menjurus ke hal-hal yang lain seperti ras, agama, dan lain sebagainya. Berbeda dengan generasi baby boomers yang memang sangat menonjolkan bahwa mereka memiliki mayoritas penduduk lebih besar dan angka kelahiran yang lebih banyak dibandingkan generasi-generasi lainnya. Begitu juga millennials. Kenapa disebut millennials? Ya karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah generasi yang lahir di era teknologi yang sudah berkembang dan mereka cukup up to date dibandingkan generasi sebelumnya, generasi boomers dan lain sebagainya. Bagaimana nih sobat millennials? Kira-kira ada pendapat apakah millennials setuju dengan generasi Z label atau nama generasi Z ini, atau sobat millennials nggak setuju? Kira-kira kalau setuju kenapa dan nggak setuju kenapa? Coba kirim ya alasan millennials ke DM Instagram @millennialsradio atau ke Instagram aku di @asapaura. Selanjutnya kita akan membahas lagi millennials mengenai generasi Z ini, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan putarkan sebuah lagu untuk menemani weekend millennials semua menjadi lebih chill
Dan juga mungkin bagi millennials yang suka baca buku sambil dengerin lagu, ini cocok banget nih lagunya. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Sandarkanlah lamu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kau berkata dunia sedang tak ramah, ya bukan berarti kau mesti berubah. Jadi seseorang yang tak kau ingin, yang menatapmu asing dari cermin. Bagiku kau tetap yang terbaik. Entah beratmu turun atau naik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Kita perlukan jiwa untuk tahu bahagia. Bukankah luka menjadikan kita saling menguatkan. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah, lihat hatimu, percayalah. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan Asyafa Umayyah di Books Corner. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Welcome back to Books Corner. Jadi Millennials, kali ini kita akan menjelaskan lebih dalam tentang perbedaan generasi ke generasi. Pertama-tama ada generasi tradisionalis, yaitu tradisi
atau generasi yang disebut tradisional dihitung dari pra sebelum 1946 dengan populasi 75 juta jiwa di dunia. Lalu selanjutnya ada generasi baby boomer dari 1946 sampai 1964 dengan populasi 80 juta populasi di dunia. Nah, biasanya generasi Z itu punya orang tua antara baby boomer, generasi X, dan generasi milenial di antara tiga itu. Setelah baby boomer itu memang seperti tadi, ada generasi X, yaitu generasi di tahun 1965 hingga 1979 dengan populasi 60 juta jiwa, dan selanjutnya ada generasi milenial atau bisa juga kita sebut generasi Y dari 1980 hingga 1994 dengan populasi 80 juta jiwa. Dan yang terakhir itu ada generasi Z, yaitu di tahun 95 hingga tahun 2012. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu langsung ke generasi baby boomer. Nah, kebanyakan baby boomer ini ketika ditanya tentang gaya didik mereka, maka tidak akan jauh berbeda dari cara mereka dibesarkan. Biasanya orang tua dari generasi baby boomer ini tumbuh dalam negara yang terdiri dari para imigran dan biasanya ingin membaur atau menyesuaikan diri. Contohnya, misalnya saat bicara aksen tertentu, mereka terdengar keren atau bahkan terdengar eksotis gitu. Bagi orang tua boomer, sebenarnya itu tidak keren. Tujuannya ya mereka melakukan apapun agar bisa terlihat terdengar seperti orang sekitar atau seperti orang lokal. Nah, boomer juga tumbuh di lingkungan yang sangat ketat. Orang tua mereka tuh punya keyakinan teguh atas benar atau salah. Jadi mereka tidak memiliki fleksibilitas antara keduanya. Kalau benar-benar, kalau salah-salah. Dan itu memang serta-merta meniru nenek moyang mereka gitu, dengan bagaimana cara menjadi warga negara yang baik untuk menjalani kehidupan sebagai warga negara. Nah, peranannya pun sangat jelas, pria mencari nafkah dan wanita memasak gitu. Pada dasarnya memang rumah tangga itu terdiri dari banyak aturan ya. Dan kalau ada kelonggaran pun di dalam kasus baby boomer ini tuh sangat sedikit. Karena dalam pikiran orang tua boomer, jika mengikuti aturan peradaban, kita akan sukses. Nah, di situ kuncinya. Kalau kita mengikuti aturan, kita akan sukses. Tujuannya apa? Tujuannya biar si boomers ini tuh bisa jadi tumbuh sebagai generasi yang produktif, patuh, hormat. Karena aturan ya aturan gitu. Orang tua mereka itu memberitahu bahwa mereka sebenarnya bisa melakukan hal hebat, bisa melakukan apa saja untuk meneruskan impian-impian orang tua mereka. Nah, dalam mengalami proses untuk menjadi sukses itu, mereka sangat berusaha agar generasi boomers ini tidak sama sekali untuk belok dari tujuannya untuk sukses gitu. Harus di jalan lurus dan mengikuti dan patuh juga terhadap aturan yang memang dibuat. Nah, itu sekilas mengenai generasi baby boomers. Mungkin di antara generasi Z atau di antara kita ada yang memiliki orang tua dari generasi baby boomers. Wajar kalau semisal kita mulai beranggapan, oh orang tua kita ini memang cara mendidiknya lebih keras, atau orang tua kita ini pandangannya kalau benar-benar, kalau salah-salah, dan tidak ada kelonggaran antara keduanya. Itu wajar karena memang generasi mereka dididik seperti itu, dididik dengan segala macam aturan, dan mereka pada zamannya untuk melenceng atau untuk membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang fatal gitu, millennials. Nah, gimana pendapat millennials mengenai generasi baby boomers ini? Jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafa Umayyah di Books Corner Millennials Radio. Millennials, buat kamu yang suka baca buku, pasti pengen tahu dong buku apa sih yang recommended buat kamu baca? Nih dengerin nih ulasannya Asyafa Umayyah seperti ini.
Jadi judulnya adalah Tak Masalah Menjadi Orang Introvert. Buku ini merupakan the international first bestseller menurut Financial Times dan ditulis juga oleh Sylvia Lohken yang merupakan seorang trainer kaum pendiam seperti introvert untuk meraih kesuksesan dalam dunia kerja, keluarga, juga dunia sosial seperti persahabatan. Kira-kira ngebahas apa aja sih buku ini? Oke, kita akan bahas pertama dari layout secara garis besar. Dari desainnya sendiri minimalis banget sobat millennials karena warnanya tidak terlalu mencolok. Jadi memang merepresentasikan introvert tuh sebenarnya kayak gimana sih ya? Simple, gak pernah ngomong kan, selalu diem. Dan desain dari buku ini pun memang sangat-sangat simple. Tidak ada yang namanya gambar-gambar mencolok, gambar-gambar yang terlalu wow, atau warna-warna yang memang terlalu menarik perhatian, karena introvert biasanya gitu kan, gak mau menarik perhatian. Iya gak millennials? Pengen dapat rekomendasi buku yang seru buat dibaca? Makanya yuk dengerin ulasan buku paling seru ala Asyafa Umayyah di Books Corner setiap Sabtu pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, 13 waktu Indonesia Tengah, serta 14 waktu Indonesia Timur cuma di Millennials Radio. Tips aku pertama kali merantau tuh aku berkeyakinan kalau aku tuh sendirian di situ. Jadi aku hanya mengandalkan diri aku sendiri. Even ada teman-teman yang sama-sama dari Palembang di Unpad, tapi kayak ya aku sendiri gitu ujung-ujungnya. Jadi aku sebanyak mungkin berbuat baik kepada orang gitu lah. Sebanyak mungkin kalau bisa nolong orang, ya kita nolong orang gitu kan. Akhir-akhir ini tuh banyak banget I-pop atau musisi Indonesia yang merilis lagu, ada yang comeback, ada yang debut. Pokoknya banyak banget deh. Biasanya kalau santai, millennials pada ngapain sih? Kalau gue sendiri, sobat millennials, biasanya gue baca buku. Gue sering banget dikatain kutu buku. Siapa sih millennials di sini yang ngerasain hal yang sama? Suka dibilang kutu buku, terus kita identik dengan nerd, atau kita juga sering dibilang freak karena kayak secinta itu sama buku. Ketinggalan dengerin keseruan siaran Millennials Radio? Gak usah khawatir, sekarang sejumlah program Millennials Radio bisa kamu dengerin ulang kapanpun dan dimanapun via Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Anchor, dan sejumlah platform podcast lainnya. Jadi yuk di follow podcastnya sekarang juga. Millennials Radio Podcast is a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Saatnya baca buku baru untuk nambah wawasan kamu di Books Corner bersama Asyafa Umayyah. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Welcome back to Books Corner Millennials. Nah, kali ini kita akan membahas generasi selanjutnya setelah generasi baby boomer, yaitu adalah generasi X. Mohon maaf Millennials, kita akan langsung membahas ke generasi Y, yaitu generasi Millennials. Mengapa harus loncat? Jadi karena di buku ini dinyatakan bahwa penelitian sebelumnya memang rata-rata menunjukkan karakteristik boomers dan juga millennials dibandingkan generasi tradisionalis dan juga generasi X. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau millennial sendiri mereka memiliki orang tua yang punya pendirian teguh dan ingin bekerja keras, dan mereka harus yakin bahwa mereka benar-benar melakukan sesuatu yang memang diperlukan atau dipedulikan. Dan semua itu sendiri ditambah dengan gerakan harga diri yang sebenarnya mengingatkan bahwa milenial apapun keputusan mereka akan melakukannya dengan hebat, meski dalam kasus ini mereka belum berhasil baik
bagi para millennials dan akan sulit sebenarnya untuk mengkritisi generasi baby boomers dalam membesarkan anak-anak yang untuk mereka ingin selalu mencoba gitu. Maka tak heran kalau sebenarnya millennials ini sangat komunikatif, kolaboratif, optimis, juga idealis. Nah, ditambah lagi dengan orang tua boomer, mereka kan mendorong anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang paling menyenangkan bagi mereka. Dan sementara millennials pada dasarnya mereka sangat fokus untuk mencari makna dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Ini sangat berbeda antara menemukan hal yang menyenangkan dengan menemukan fokus gitu untuk mencari makna apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Itu sangat berbeda ya. Kalau paling menyenangkan itu tidak berfokus kepada tujuan, tapi millennials ini memang generasi yang dituntut untuk mereka fokus terhadap tujuannya sendiri. Dan biasanya hal yang paling disetujui oleh orang tua generasi boomer dilakukan itu adalah ikatan yang mereka berhasil bangun dengan anak-anak mereka gitu. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, generasi milenial ini adalah yang pertama ketika ditanya siapa yang mereka anggap pahlawan, itu mereka jawab adalah orang tua mereka. Nah, ini untuk pertama kalinya kata teman itu bisa disandingkan untuk menyebut orang tua. Jauh sekali perbedaannya dengan cara generasi baby boomers dalam memandang orang tua mereka. Ingat ya, ini hanya riset berdasarkan perbedaan generasi. Bisa jadi ada faktor-faktor juga yang memang mempengaruhi cara berkomunikasi antara generasi ke generasi dan juga antara anak dan orang tua gitu. Tidak menutup kemungkinan kalau millennials merasakan hal yang dirasakan generasi boomers, meskipun millennials adalah masuknya ke generasi Y atau generasi millennials. Dan tidak menutup kemungkinan juga kalau semisal millennials adalah generasi millennials yang merasa, atau generasi boomers yang merasakan hal yang dirasakan oleh generasi-generasi lain. Nah, generasi boomer sendiri memandang orang tua bagi mereka adalah usia ajaib yang disebut 18 tahun karena mereka siap untuk meninggalkan orang tua mereka di umur 18 tahun gitu. Orang tua mereka siap juga untuk membukakan pintu dan juga menendang mereka keluar ya, kalau secara kasarnya. Dan kini setelah boomer menjadi orang tua, mereka juga membukakan pintu. Hanya saja mereka mengundang anak-anak millennials untuk masuk lagi. Nah, ini riset yang dibawakan oleh Pew mendapati bahwa 26% millennials mereka masih tinggal bersama orang tua mereka. Tapi digarisbawahi lagi ya millennials bahwa ini adalah riset yang dilakukan di negara Amerika Serikat sana. Jadi belum tentu juga relate dengan kondisi di negara kita Indonesia ini gitu. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu millennials, jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafa Umayyah di Box Corner Millennials Radio. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Welcome back to Books Corner Millennials. Kali ini kita akan membahas masih tentang pahlawan dan kawan. Apa tuh maksudnya? Jadi kita telah melihat bahwa sebenarnya boomer itu atau generasi boomer baik dalam mendidik anak-anak milenial mereka. Mereka sangat baik gitu. Sementara generasi X yang tadi tidak kita bahas itu ingin membangun ikatan yang spesial antara anak-anak Gen Z mereka. Generasi X sebenarnya boleh merasa bangga karena memang bisa melihat anak-anak mereka sebagai pahlawan sekaligus kawan. Bahkan menurut studi yang dilakukan oleh Nickelodeon, 2 dari per 3 orang tua Gen X berkata bahwa mereka lebih akrab dengan anak-anak mereka daripada dengan orang tua mereka dulu. Sejumlah 80% dari Gen X menganggap bahwa anak-anak mereka itu bisa dianggap sebagai sahabat. Nah, sekali lagi bahwa teknologi juga berperan besar atas perubahan generasi ke generasi. Bagi boomer dan milenial, teknologi itu lebih ke
pemisah, atau dia bisa memisahkan ikatan batin, ikatan-ikatan yang telah mereka buat, entah itu ikatan batin, ikatan sosial, dan lainnya. Milenial harus membantu orang tua boomer untuk melakukan semuanya, mulai dari mengunduh nada sambung ya, belajar menulis di SMS, atau mungkin untuk Gen Z sekarang itu menulis di WhatsApp. Nah, perubahan itu sebenarnya sulit diterima oleh generasi boomer, dan perubahan teknologi ini juga yang sebenarnya menimbulkan banyak kesenjangan antara generasi ke generasi yang lain. Nah, di sisi yang lain, sama nyamannya dengan teknologi yang digunakan oleh Gen Z. Jadi sepanjang sejarah, baru kali ini memang ada banyak kesamaan antara orang tua dan anak, mulai dari selera musik, pakaian, sampai aktivitas yang mereka jalani. Itu terjadi di generasi X dan generasi Z. Namun, meski generasi X itu sebenarnya mudah terhubung ke internet, bukan berarti generasi X ini tuh tahu segalanya. Sama seperti anak-anak pada umumnya ya, millennials, bahwa Gen Z itu tangkas. Gen Z itu agile dalam memahami cara menyembunyikan sesuatu dari orang tua mereka. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Gen Z juga bisa menimbulkan kesenjangan dari teknologi yang mereka gunakan. Sementara Gen X itu masih harus bekerja keras sebenarnya untuk mengikuti dan menyamai arus tren dan juga semua aktivitas teknologi yang dilakukan oleh generasi anak mereka, yaitu generasi Gen Z. Sampai bisa diambil contohnya ya sobat millennials, orang tua millennial sendiri nih, kira-kira adakah yang termasuk Gen X? Kalaupun memang Gen X itu sudah tidak perlu dikenalkan lagi bagaimana cara menulis WhatsApp, bagaimana membuka Facebook, membuka Instagram, tapi memang ada kesenjangan di antara keduanya. Gen Z itu sudah menggunakan teknologi lebih canggih. Kita bisa menggunakannya untuk berkuliah, untuk pendidikan, untuk ambil mata kuliah di luar negeri, sekalipun kita sudah bisa menggunakan teknologi. Sementara Gen X itu kemampuan untuk menggunakan teknologinya masih cukup terbatas dan tidak secanggih Gen Z yang memang sudah hampir seluruh aspek di kehidupannya menggunakan teknologi dan sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi. Begitu millennials. Kira-kira millennials sampai sini sudah merasa relate gak? Kira-kira ternyata ini adalah teknologi yang menyebabkan sebuah kesenjangan antara millennials dengan orang tua millennials, atau mungkin memang ada kesenjangan dan faktor-faktor lain yang memang dapat mempengaruhi bagaimana karakteristik generasi ke generasi itu bisa berubah. Kira-kira apa saja sih millennials? Atau mungkin millennials ingin berpendapat lebih lanjut, bisa kirim pendapat milenial semua di DM Instagram @millennialsradio dan juga Instagram aku @asapaura. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas lebih dalam mengenai generasi Gen Z. Tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. This is Books Corner with Asyafa Umayyah. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Welcome back Millennials to Books Corner. Dan kali ini kita akan membahas faktor lainnya yang dapat membuat terbentuknya karakteristik dari generasi Z atau Gen Z. Nah, faktor selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah faktor ekonomi atau financial factor. Jadi, kondisi perekonomian itu memang jelas pasti berdampak untuk mempengaruhi cara pandang setiap generasi apapun di dunia. Nah, bagi Gen Z, ekonomi ini merupakan salah satu pengaruh yang paling besar. Pada sebagian besar waktu sepanjang SMP dan SMA, kebanyakan di antara Gen Z itu mendengar dan terus mendengar betapa buruknya kondisi perekonomian dunia gitu. Bahkan masa kecil Gen Z itu dibandingkan dan dikontraskan dengan masa depresi besar yang ada di zaman dahulu. Hanya saja di masa Gen Z itu disebutnya resesi besar. Depresi atau resesi
yang ketika kita ada di masa remaja itu sulit untuk mengetahui sebenarnya perbedaannya apa. Tapi satu hal yang pasti, kita tahu bahwa kedua hal tersebut buruk. Nah, di sekolah Gen Z itu belajar mengenai depresi besar. Ada millennials mungkin ingat ada satu mata pelajaran ilmu sosial. Di antaranya kita disuruh untuk mewawancarai seseorang yang pernah mengalami krisis moneter atau dibesarkan oleh orang tua yang pernah mengalami krisis moneter tersebut. Dan kita semua belajar bahwa dari hasil wawancara tersebut ada satu tema yang sama, yaitu kehidupan mereka selamanya itu berubah karena takut tidak mendapat pekerjaan atau tidak mampu menyediakan makanan di meja. Sesimpel itu. Penelitian juga menunjukkan bahwa 73% orang di dunia secara pribadi terpengaruh oleh perubahan ekonomi di resesi besar ini. Maka sebenarnya tak bisa kita pungkiri juga bahwa obrolan meja makan para milenial itu lebih hidup dan memang sangat berbeda dengan obrolan Gen Z. Masa-masa pertumbuhan milenial yang terjadi di tahun 80-an sampai 90-an, mereka banyak mendengar tentang stabilitas dan juga peluang kelas menengah yang berkibar. Mereka diberitahu untuk mengeksplorasi minat, lalu mereka belajar dari orang tua boomer mereka untuk menerapkan rasa percaya diri dan bahwa mereka percaya bahwa ada peluang besar di depan sana. Dan dalam banyak hal, millennials memang bisa menunda untuk memikirkan masa depan dan menikmati masa anak-anak mereka. Ini berdasarkan studi ya, millennials. Nah, sementara Gen Z itu melihat kelas menengah sebagai sesuatu yang memang mulai menghilang ya. Gen Z itu diarahkan untuk meyakini bahwa kemungkinan datangnya peluang itu sulit, sangat sulit, seperti lapangan pekerjaan yang mulai menipis, ekonomi dan inflasi mulai menaik, lalu kita harus bersaing di antara ribuan populasi di dunia untuk berkarir di dunia kerja, menghidupi orang tua dan juga menghidupi diri sendiri. Meski sebenarnya Gen Z pun paham, mereka tidak ingin anak-anak generasi di bawah mereka memikirkan kekhawatiran yang sedang menghadang mereka. Nah, menurut survei, ketika ada pertanyaan mengenai bersenang-senang, hanya 26% dari Gen Z yang menjawab, ya mereka bersenang-senang menghabiskan kehidupannya, dibandingkan dengan millennials yang mereka bisa 2 kali lipat, yaitu 50% menjawab bahwa mereka sangat menikmati hidup mereka dengan bersenang-senang dan bereksplorasi. Nah, mungkin memang kesenjangan antara millennials dan Gen Z ini jadi faktor yang utama mengapa karakteristik mereka sangat berbeda. Untuk millennials, mereka mungkin dididik sebagai orang yang lebih eksploratif, namun tidak setangguh Gen Z dalam menghadapi dunia yang memang keras dan kompetitif. Seperti itu. Kita akan jeda terlebih dahulu Sobat Millennials, jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafa Umayyah di Books Corner. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Welcome back to Book Corners Millennials. Kali ini kita akan membahas satu hal yang mungkin sangat disukai oleh millennials, yaitu faktor yang mempengaruhi karakter Gen Z, yaitu selebritas dan media. Mungkin kita agak aneh ya, loncat dari bahas ekonomi ke tiba-tiba bahas ke selebritas dan juga media, tapi memang salah satu kandidat yang bisa Gen Z pilih, yang kita pilih akan bahas di sini adalah Donald Trump. Wah, agak aneh ya, karena beliau lebih berperan di bidang politik dan politik Amerika Serikat dibandingkan di selebritas dan media. Tapi dalam peristiwa dan kondisi yang membentuk generasi, ada hal-hal yang memang tidak pernah berubah. Gen Z itu dipengaruhi oleh sederet selebritas dari mulai film, televisi, musik, olahraga seperti
Elvis, Michael Jackson, Michael Jordan, Justin Bieber, Taylor Swift, Kim Kardashian, lalu apalagi nih millennials. Ada banyak generasi atau selebritas yang mempengaruhi karakteristik dan menghibur dunia di generasi Z. Tapi meskipun selebritas tersebut tidak terpampang gitu ya di poster dinding kamar atau seperti generasi boomer lakukan atau millennials lakukan, mereka menyukai artis K-pop lalu mereka memasang posternya di kamar mereka. Ada satu perbedaan yang besar tentang selebritas pada Gen Z, yaitu istilah internet famous atau terkenal di internet. Sebenarnya untuk setiap bintang film, TV, musik sekarang ini ada juga bintang YouTube yang muncul entah dari mana. Generasi Gen Z itu berkeras bahwa sebenarnya bintang itu juga terkenal dengan pengaruhnya. Jadi penelitian yang dilakukan oleh sebuah majalah di Amerika Serikat menunjukkan bahwa di kalangan Gen Z bintang YouTube itu sebenarnya lebih terkenal dibandingkan selebritas pada umumnya. Seperti sensasi dari mungkin di generasi kita di Indonesia ada Jerome Pauline, ada Nancy Judge, ada Kimbab Family dan lain-lainnya, artis YouTube lainnya yang memang mereka lebih terkenal dibandingkan selebritas-selebritas yang ada di TV untuk generasi Z, karena mereka sudah terbiasa untuk mengcustom tontonan yang mereka inginkan, yang mereka suka, dan mereka pada kenyataannya di generasi sekarang ini lebih membutuhkan gadget dibandingkan TV sebagai hiburan mereka. Ketika generasi boomers di masa lampau harus menunggu berjam-jam untuk menonton The Beatles turun dari pesawat, Gen Z punya Instagram dan Twitter yang bahkan mereka memberikan detail pribadi sampai sekecil-kecilnya terhadap artis atau selebritas yang mereka inginkan. Mereka tidak memerlukan jurnalis untuk menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan selebritas. Mereka bisa mendengarkannya langsung dari selebritas tersebut. Nah, satu langkah lagi, Gen Z juga bisa berkomunikasi secara langsung, jauh sekali dengan perbedaannya di generasi boomer, yang memang satu-satunya usaha boomer untuk bisa didengar oleh The Beatles misalnya, mereka bergantung kepada siapa yang bisa berteriak paling keras. Nah, tidak diragukan lagi ya melihat fakta ini bahwa teknologi dapat mengubah permainan dan juga hiburan dari generasi ke generasi. Tumbuhnya TV jaringan, TV kabel di generasi boomer, X dan juga milenial rasanya bukan cuma ketinggalan zaman, tapi juga sudah mulai membatasi dan membosankan menurut Gen Z. Nah, kira-kira kalau semisal kita akan membahas generasi selanjutnya dan akan ada penelitian mengenai generasi di bawah Gen Z atau setelah Gen Z, kira-kira teknologi seperti apa yang mereka miliki, dan apakah kita sebagai Gen Z akan ketinggalan zaman dengan teknologi yang kita gunakan sekarang? Twitter akan ketinggalan zaman, Facebook, WhatsApp, hingga TikTok apakah akan ketinggalan zaman? Jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafa Umayyah di Books Corner Millennials Radio. Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu? Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh.
Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio dan Twitter @millennialsradio_. Sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus, siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu nggak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com promotion.millennialsradio@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 085946113535 085946113535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Saatnya baca buku baru untuk nambah wawasan kamu di Books Corner bersama Asyafa Umayyah. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Welcome back to Books Corner Millennials. Kali ini kita akan melanjutkan membahas buku dari generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai personalitas generasional dari Gen Z ini sendiri. Kita tahu bahwa sebenarnya bisa dibilang Gen Z itu punya peristiwa dan kondisi mereka yang unik. Makanya itu bisa membantu karakter mereka. Nah, karena itu mereka punya kepribadian khas untuk generasi mereka sendiri. Coba kita bayangkan kalau masa anak-anak kita nih, millennials, yang diwarnai dengan resesi besar, perang, terorisme, penembakan di mana-mana, lalu perubahan iklim, dan kita dihiasi oleh tabu-tabu dari generasi lain, semisal pernikahan sesama jenis, dan itu menjadi bagian dari norma generasi Z. Ditambah lagi nih, presiden dengan kulit hitam pertama, lalu penemuan iPhone, dan Gen Z ini jelas mereka melihat dunia dari lensa yang berbeda dibandingkan generasi yang lain. Testimoni dari generasi Z sendiri, dunia yang ditempati oleh Gen Z itu sebenarnya bertumbuh jelas, namun agak mengerikan dan menegangkan. Nah, ini yang menarik dari generasi Z sendiri. Mereka sebenarnya jauh dari rasa kalah. Mereka lebih tangguh karena mereka mempersiapkan lengan baju mereka yang tidak hanya mereka perbaiki, tapi juga diberi cap bahwa mereka siap untuk menghadapi permasalahan yang akan ada di depan sana. Nah, makanya kenapa generasi Z itu merasa bahwa buku ini, buku riset mengenai generasi Z itu penting, karena
Gen Z sendiri melihat kantor itu sebagai kendaraan utama dan juga mitra untuk menjadikan dunia tempat mereka bertahan itu lebih makmur, dan itu adalah satu-satunya cara untuk memunculkan hal terbaik dari Gen Z di lingkungan kerja. Maka Gen Z sendiri butuh untuk memahami bahwa mereka sebenarnya punya kepribadian yang unik dan khas di generasi mereka yang menghiasi dunia bisnis atau dunia usaha. Nah, apakah perbedaan-perbedaan itu berat? Ya jelas, karena perbedaan ini tidak hanya menimbulkan dampak positif tapi juga menimbulkan dampak negatif. Tapi apakah itu bisa membantu mereka dalam meraih masa depan yang mereka inginkan? Ya tentu saja gitu. Namun ya kita juga harus ingat bahwa yang penting itu bukan siapa yang paling dan siapa yang benar atau salah, tapi jelas yang lebih baik dan juga lebih buruk itu lebih penting, yaitu menerima keadaan di mana kita bisa belajar bagaimana cara bekerja sama secara ideal. Makanya meskipun generasi Gen Z itu adalah generasi yang sangat kompetitif, namun untuk mereka kolaboratif itu lebih menguntungkan dibandingkan kita harus berkompetisi. Selagi kita masih bisa berkolaborasi, kenapa kita harus berkompetisi? Karena dari kolaborasi itu pula yang melahirkan kelebihan Gen Z dibandingkan generasi-generasi lain. Meskipun Gen Z memang terkenal individualis, namun masalah pekerjaan mereka lebih profesional dibandingkan generasi-generasi yang lain. Begitu. Sebenarnya ini faktor yang memang banyak menguntungkan Gen Z ya, millennials, kayak oh gue Gen Z dan gue paham, oh sebenarnya ada banyak loh sisi positif dari Gen Z di dunia kerja ini. Meskipun kita terasa oh Gen Z itu lebih individualis, dikit-dikit kesehatan mental, tapi nyatanya Gen Z itu lebih rasional dan mereka melihat fenomena dari sudut pandang yang lebih luas dan pengetahuan yang lebih terbuka dibandingkan generasi-generasi lainnya gitu millennials. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafa Umayyah di Box Corner Millennials Radio. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Welcome back to Books Corner. Ini saatnya kita untuk membahas faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi karakteristik dari generasi Z, ya, dari buku karya David Stillman dan Jonah Stillman. Nah, kita paham ya Millennials bahwa ketika generasi millennials ada di usia generasi Z, mereka penuh optimis, lalu mereka merasa bahwa mereka siap untuk mengguncang dunia. Mereka juga tidak luput untuk merencanakan untuk menjadi Mark Zuckerberg selanjutnya, atau mungkin menyelamatkan planet bumi dan mendirikan perusahaan yang hebat. Dan mereka yakin bahwa peristiwa itu, bahwa mereka adalah generasi yang akan membuat itu terjadi. Nah, generasi sebelumnya yang suka bersikap serba bisa, mereka sampai sekarang memang tidak pernah memadamkan semangat, terutama orang tua boomer yang mereka memiliki idealis sangat besar. Namun dalam hati kita juga tahu bahwa sepanjang karir generasi millennials, mereka mungkin akan menghadapi realita. Biasanya mereka akan terbangun dari angan mereka untuk mengguncang dunia, menyelamatkan planet bumi, ketika mereka didapati tanggung jawab yang besar lebih dari sekedar bangun tidur atau hadir di kantor tepat waktu. Seperti mungkin membayar cicilan rumah, biaya kuliah, biaya menghidupi anak yang akan mungkin menyadarkan bahwa ternyata memang bukan Mark Zuckerberg gitu, dan bahwa kita tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk mendirikan perusahaan baru. Tapi bagi millennials, mereka tetap percaya bahwa itu terjadi karena ada motivasi yang buruk yang membuat mereka
bangkit dari tempat tidur dan juga berusaha. Oke, maju ke generasi selanjutnya. Ketika SMA, generasi Z adalah generasi yang pertama memberitahu bahwa udahlah, hidup realistis aja sih, kenapa harus dibawa berat-berat. Nah, masa-masa ketika remaja bermimpi menjadi presiden, mungkinnya menghasilkan jutaan dolar, menjadi konglomerat, itu tuh sebenarnya bukan mimpi yang buruk. Karena gagal meraihnya, karena kita gagal, bukan berarti itu adalah mimpi yang buruk. Dan siapa juga yang patut menyalahkan kalau kita bermimpi sebegitu tingginya. Jika millennials memang sempat menghadapi masa-masa yang penuh kemakmuran, kesempatan di masa remaja, yang mereka tumbuh diwarnai dengan keadaan-keadaan yang memang membentuk karakteristik mereka seperti ini. Maka sebagai remaja sebenarnya generasi Z tidak benar-benar menonton hiburan film seperti Harry Potter untuk dijadikan skenario di kehidupan nyata, tapi generasi Z itu dihibur dengan cerita-cerita pasca kiamat dengan tokoh panutan seperti tokoh Katniss Everdeen di The Hunger Games yang menyadarkan bahwa sebenarnya kita paham skenario di real life itu akan lebih dan jauh menegangkan dibandingkan skenario film. Dan kita harus paham bahwa real life kita tidak juga bisa disamakan dengan film. Kita juga paham bahwa kita harus bangkit untuk menciptakan suatu di masyarakat yang lebih baik, meskipun tidak sampai bermimpi menjadi Mark Zuckerberg gitu. Tapi bukan berarti generasi Z ini melihat dunia sebagai malapetaka ya. Tapi kita justru yakin bahwa untuk bisa lepas dan bisa berhasil menaklukkan hal tersebut, kita harusnya realistis dan kita paham persiapan apa aja yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Jadi generasi Z ini lebih realistis ya, millennials. Nah, menurut millennials sendiri gimana? Kalau millennials kira-kira faktor ini benar-benar relate gak sih sama keadaan sekarang? Kita tunggu jawaban selanjutnya. Jangan lupa di direct message di @millennialsradio atau di Instagram aku @asapaura. Kita akan kembali setelah jeda berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. This is Books Corner with Asyafa Umayyah. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Welcome back to Books Corner Millennials. Kali ini kita akan membahas karakteristik terakhir nih dari generasi Z. Kira-kira Millennials gimana nih? Excited gak sih untuk karakteristik yang terakhir ini? Tapi sayangnya millennials, karakteristik ini mungkin akan menjatuhkan ekspektasi millennials semua, karena kita akan membahas satu kata yang sering didengar oleh generasi Z, yaitu FOMO. Oke. FOMO itu apa sih? Fear of missing out, takut untuk melewatkan sesuatu. Waduh, ternyata Gen Z itu punya karakteristik seperti ini ya. Kok bisa sih? Jadi kita paham bahwa generasi Z itu selalu tahu dengan berita-berita terbaru di dunia. Nah, tidak heran kalau sebenarnya dengan banyaknya informasi yang mengalir di generasi Z, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan merasakan hal FOMO ini. Mengingat bahwa kita hanya perlu menekankan jempol untuk membuka 5 layar sekaligus, mulai dari laptop, TV, desktop, tablet, ponsel. Setiap keping informasi itu benar-benar hanya 1 kali klik. Dan akses ini jelas memang tersedia bagi sebuah generasi, sebenarnya tidak hanya Gen Z gitu. Tapi generasi lain masih ingat masa ketika hal itu tidak semudah 1 klik aja. Baik itu dari tradisionalis, boomer, generasi X, bahkan milenial, ingat bahwa saat menunggu pembaharuan yang jarang muncul, generasi lain jelas lebih menyukai perbaikan dan akses, tapi tak selalu bergantung pada hal itu. Termasuk bagaimana Gen Z menghadapi teknologi di generasi sekarang. Generasi Z itu seperti harus bernafas dengan koneksi.
Itu yang dikatakan oleh Jonah Stillman di dalam buku Generasi Z ini. Mereka menemukan bahwa Gen Z itu lebih menghargai koneksi internet daripada pergi ke bioskop, dapat uang saku, menghadiri acara olahraga, atau bahkan memiliki TV kabel. Nah, akses konstan ini yang diiringi oleh exposure banyak terhadap semua orang dan segala sesuatu di sekitar kita membuat Gen Z tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh setiap orang. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak terhubung, maka dunia akan berjalan dengan tempo yang cepat. Nah, hal ini menimbulkan perasaan ingin selalu menjadi yang pertama, segalanya, dan kapan saja yang menjadikan semakin lama. Kayaknya kalau dipikir-pikir nggak mungkin ya kalau kita harus selalu jadi yang pertama, harus jadi segalanya dan itu bisa berlaku kapan saja. Itulah yang dirasakan oleh Gen Z, kenapa mereka bisa merasakan fear of missing out. Mungkin kekhawatiran yang takut tertinggal itulah yang membuat generasi Z terus-menerus mengecek gitu survei nasional atau mungkin kasus-kasus yang baru saja terjadi, yaitu pandemi. Generasi Z pasti pontang-panting sekali. Tapi dengan itu, dengan FOMO ini, mereka menjadi lebih aware terhadap efek-efek buruk yang kemungkinan akan terjadi di generasinya. Survei nasional menunjukkan bahwa 44% Gen Z lebih sering mengecek sosial medianya setidaknya setiap jam, dengan 7% mengecek lebih sering dari 15 menit sekali. Dan menariknya, 1 dari 5 Gen Z menghabiskan lebih banyak waktu untuk merefresh dan memperbaharui Twitter dibanding membacanya. Ya ampun, ternyata karakteristik Gen Z itu seperti itu ya, millennials. Studi yang dilakukan oleh 2 penulis tersebut juga menunjukkan bahwa 1 dari 10 Gen Z memilih untuk 3 hari tidak berganti pakaian daripada 3 hari tanpa merefresh Twitter. Dan juga 32% lebih memilih 3 hari tanpa mandi daripada tanpa ponsel. Itu baru yang namanya fear of missing out. Nah, gimana nih untuk millennials yang sudah termasuk generasi Z, relate gak nih bahwa sebenarnya kita FOMO ya? Jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Asyafa Umayyah di Books Corner. This is the first virtual radio in Indonesia. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on. Aku tuh kamu, kamu tuh aku. Dan semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Hey, watch me, I'ma be crazy. 정도 못하고 hands up. 돌이켜 놔 into my mind. 한 방에 퍼지는 ransom. Wait it, 이건 치명적인 사태. Shutting me down, 지어볼까? 모두 다 say I'm too much. Untuk selamanya rasa ini tercipta. Indahnya. Now you're listening to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Asyafa Umayyah di Books Corner, Millennials Radio. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now, 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Welcome back to Books Corner Millennials. Kita telah membahas banyak banget karakteristik dari generasi Z. Kira-kira
Millennials, testimoninya gimana nih ketika kita membahas buku ini? Pusing? Gak apa-apa millennials, karena kita masih dalam tahap mengenal generasi kita dan mengenal karakteristik dari diri kita sendiri. Gak apa-apa kalau millennials belum memahami sebenarnya aku ini passionnya apa, gue ini sukanya apa, gue ini apakah harus bekerja atau mengejar cita-cita. Semua akan indah pada waktunya millennials. Jadi tidak usah FOMO ya, seperti karakteristik terakhir dari generasi Z ini. Memang ada terlalu banyak informasi yang kita serap, dan saking mudahnya informasi untuk diakses, kita menjadi overload information di dalam otak kita. Tapi ada beberapa informasi yang sebenarnya bisa kita filter, bisa kita saring. Tidak semua informasi harus kita ambil, dan mungkin kalaupun ada, kita jadikan saja pelajaran untuk kehidupan kita selanjutnya. Kita percaya bahwa kita juga memiliki banyak kekuatan ya millennials. Kita tangguh, kita realistis orangnya, dan kita juga paham bahwa sebenarnya realistis ini membawa kita ke kehidupan yang lebih baik. Kita sadar bahwa kita seperti ini, maka kita harus seperti ini, maka akan jelas tujuan kita mau kemana dan harus seperti apa. Nah millennials, mohon maaf karena ternyata kita harus berpisah. Sedih banget ya. Kita sudah membahas mengenai generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, buku dari David Stillman dan Jonah Stillman. Insyaallah kedepannya kita akan membahas buku-buku yang lebih menarik lagi. Untuk millennials jangan sedih, karena millennials semua bisa request kok kira-kira buku apa selanjutnya yang harus kita bahas. Mulai dari layoutnya hingga isinya kita akan kumpas tuntas di dalam program Books Corner. Tinggal millennials direct message aja ke Instagram @millennialsradio atau ke Instagram aku @asapaura. See you on the next time millennials. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan buku-buku yang menarik dan juga tips dan trik menarik seputar literasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Dadah, aku Asyafa Umayyah pamit undur diri. Selamat tinggal. Saatnya baca buku baru untuk nambah wawasan kamu di Books Corner bersama Asyafa Umayyah. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.